guys, kembali lagi bersama kelompok podcast 2. Nah, pada tema ini kami akan membahas tentang budaya damai. Pertama-tama, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Feli. Halo semuanya, aku Jenny. Halo semua, aku Audrey. Halo semuanya, nama saya Ivan. Halo semuanya, namaku Glenn. Halo, aku Farel. Halo, aku Lius. Pertama-tama, kita akan membahas tentang sejarah. Dengar-dengar nih, Indonesia menganut politik bebas ya? Maksudnya gimana sih? Indonesia menganut politik bebas, maksudnya tidak terikat oleh blok manapun atau netral, tetapi aktif dalam bidang yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian. Ada nggak sih kaitannya indikator pelajaran sejarah dengan tema kita yaitu hidup damai? Ada dong kaitannya dengan hidup damai. Contohnya salah satunya adalah Indonesia merupakan negara yang menganut politik bebas dan tidak terikat oleh blok barat ataupun blok timur. Tetapi negara Indonesia aktif dalam bidang yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian negara. Oh begitu, kalau di sisi sosial, apa aja sih Van yang bisa dilakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial yang ada pada masa sekarang? Yang dapat dilakukan agar dapat bisa mengatasi ketimpangan sosial yaitu seperti peningkatan kualitas, memperbaiki mobilitas geografis, menciptakan peluang kerja, melakukan pemberdayaan sumber daya manusia. Dengan menerapkan semua hal yang sudah aku sebutin tadi, kita bisa menciptakan budaya damai yang kita inginkan. Kita dapat hidup damai dan tentram. Nah, dari hal tadi, lalu apa yang bisa menyebabkan itu semua terjadi? Jadi ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah kondisi demografis, kemudian kondisi pendidikan, kesehatan, ekonomi, struktural, dan juga kultural. Contoh kasus ketimpangan sosial itu seperti minimnya pemukiman, kemudian kurangnya fasilitas usaha, kurangnya akses pendidikan, sedikitnya lapangan pekerjaan. Kita dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Hal tersebut dapat mengurangi atau mengatasi ketimpangan sosial. Dengan begitu, kita dapat menciptakan adanya hidup damai. Oke, terima kasih Ivan. Sekarang kita beralih ke mapel agama ya guys. Saatnya kita beralih ke topik yang lebih mendalam di sisi keadilan. Apa sih keadilan itu sendiri? Keadilan itu adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Lalu, apa hubungan dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, perdamaian, serta keutuhan ciptaan dengan budaya damai? Hubungannya adalah dengan adanya keadilan, kejujuran, perdamaian, dan lain-lain, otomatis itu menjadi budaya kedamaian kita, sama seperti kita diperlakukan Tuhan, dengan adil, dengan jujur, dan damai, tergantung bagaimana kita menyikapinya dan memilih jalannya. Lalu, contoh hubungan budaya damai dengan keadilan apa sih? Contohnya adalah dengan adanya sikap keadilan, misalkan di rumah antara kakak dan adik diperlakukan sama oleh orang tua, otomatis ada kedamaian yang dirasakan dalam keluarga tersebut ataupun kakak adik tersebut. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang penyebab kemiskinan dan di sisi keadilan. Sekarang, waktunya tentang pengurangan kemiskinan yaitu usaha. Apa aja sih yang dilakukan produsen dalam menawarkan atau mempromosikan usahanya? Yang dilakukan produsen dalam menawarkan produk atau usahanya yaitu dengan cara yang pertama menjaga kualitas produk. Karena semakin baik kualitas produk kamu di mata konsumen, pemasaran yang akan kamu jalankan juga semakin mudah. Yang kedua, menawarkan endorsement atau paid promote. Kebanyakan pemilik akun berfollowers tinggi memiliki jangkauan luas se-Indonesia, namun tetap bisa menemukan akun-akun dengan followers lokal. Yang ketiga, menggunakan sosial media, karena menarik perhatian pasar dengan cepat, kemudahan mencari tahu tentang apa yang dibutuhkan pelanggan. Pemberian feedback yang dilakukan secara cepat, biaya lebih rendah, menjangkau pasar yang lebih luas, dan memudahkan pengembangan merek. Kalau begitu, ada berapa macam bentuk media promosi? Bentuk media promosi dibagi menjadi dua, yaitu media promosi cetak dan media promosi elektronik.
Media cetak dapat berupa koran, tabloid, buku, brosur, poster, banner, dan billboard. Menurutmu, media promosi apa yang tepat dan cocok untuk mempromosikan usaha pada saat ini? Media promosi yang tepat untuk usaha yaitu dengan menggunakan sosial media dan menggunakan aplikasi layanan pesan antar online di aplikasi seperti GoFood dan GrabFood. Karena selain lebih mudah untuk memesan makanan, kita juga bisa menolong pendapatan para driver. Dengan begini, kita sudah membantu dan tetap menghidupkan perekonomian masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Nah, tadi adalah alat untuk promosi. Sekarang kita akan bahas tentang bagaimana bahasa atau tata cara promosi dengan benar. Nah, tata caranya tuh ada dua. Yang pertama, kita harus memiliki 5W1H yang mempermudah pembaca dalam memahami konteks tulisan dari produk. Kedua, harus ada bahasa yang pas sehingga tidak terkesan bertele-tele dan mudah dipahami. Nah, semua ini harus bisa masuk di satu platform atau media yang pas agar bisa menaikkan engagement dari produk tersebut. Oke, itu dari sisi promosi barang. Nah, biasanya itu ada buku untuk dipasarkan yang terutama fiksi. Menurutmu, ada nggak sih nilai-nilai yang terkandung dalam buku fiksi? Ada dong, contohnya nilai moral, nilai sosial, nilai religius, nilai pendidikan, dan juga nilai estetika. Apa sih makna dari nilai-nilai yang terkandung dalam buku fiksi? Jadi, nilai moral itu biasanya mencerminkan tentang pandangan hidup pengarang yang bersangkutan. Nilai sosial adalah nilai yang ditunjukkan dalam hubungannya dengan orang lain atas segala tindakan atau juga respon yang ditunjukkan. Nilai religius adalah suatu bentuk nilai yang ditunjukkan dalam hubungannya antara individu dan juga Tuhannya. Nilai pendidikan adalah nilai yang berhubungan dengan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang. Dan nilai estetika adalah nilai yang berhubungan dengan keindahan seni. Setelah fiksi, informasi penting apa saja yang ada dalam buku non-fiksi? Jadi, terdapat beberapa informasi penting dalam buku non-fiksi, yaitu ditulis menggunakan bahasa yang formal karena ciri yang paling menonjol dari kategori menulis buku non-fiksi terletak dari penyampaiannya. Menggunakan metode penulisan denotatif, yaitu makna yang sebenarnya. Faktual atau fakta, yaitu isi pesan bersirat, fakta dan faktual. Fakta di sini sesuai dengan data yang diperoleh. Berbentuk tulisan ilmiah populer. Di sini ciri-ciri buku non-fiksi dapat disampaikan dengan gaya penulisan ilmiah populer. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah patah kata, mohon maaf dimaafkan dan semoga bisa bermanfaat apa yang kami sampaikan. Terima kasih.